Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas strategi sistem informasi yaitu pada Starbucks Coffee dengan NIM 0651912. Di sini ada latar belakang yaitu persaingan yang semakin menuntut adanya keunggulan bersaing harus dimiliki setiap perusahaan dan membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Suatu perencanaan pemasaran tidak lepas dari sisi konsumen, sebab konsumen mempunyai peranan penting di mana konsumen sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan suatu barang atau jasa. Starbucks Coffee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kopi retail, di mana perusahaan menyediakan hidangan kopi siap minum dengan ragam cara dan rasa yang digiling, dipanggang, serta diseduh dari biji-biji kopi terbaik di seluruh dunia. Di sini ada rumusan masalah yaitu eh, dari latar belakang tersebut adanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh strategi sistem informasi dalam membangun suatu usaha, apa saja analisa yang diperlukan untuk membuat strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang benar, mengapa diperlukan strategi sistem informasi dalam perencanaan sebuah bisnis dan usaha. Tujuan penelitian mengetahui analisa yang dibutuhkan untuk menyusun strategi bisnis yang tepat dalam merumuskan dokumen strategi sistem informasi, mengetahui alasan diperlukannya perencanaan strategi sistem informasi dalam melakukan strategi bisnis dalam sebuah usaha. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pada perusahaan saat ini sehingga dapat melakukan perbaikan pada perusahaan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan, menjadikan hasil strategi sistem informasi sebagai saran peningkatan dan pengembangan perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada profil perusahaan sejarah Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat. Lalu di Kanada dengan total 1.269, kemudian di Jepang ada 977, kemudian di Britania Raya 393. Starbucks sendiri menjual minuman panas dan dingin, biji kopi salad, sandwich panas dan dingin, kue kering, cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Visi Starbucks sendiri yaitu yang pertama ada membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya penggunaan bahan dan menghasilkan yang terbaik. Yang kedua itu ada menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan, menjadikan nomor satu atau di atas brand lainnya dalam waktu yang tak terbatas, menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai, menjadi nomor satu atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas. Ada misi Starbucks yaitu memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan, menjual dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup, menanamkan tanggung jawab lingkungan untuk kemajuan setiap proyek terhadap dampak. Yang tujuh adalah mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Tujuan, sasaran, fungsi Starbucks. Tujuan dari Starbucks sendiri memiliki agar merek dagang mereka tetap eksis dan dihormati di seluruh dunia. Fungsi Starbucks sendiri, sasaran targetnya yaitu mereka yang berada di level kelas menengah ke atas, di mana meminum kopi
bukan lagi hanya menjadi ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman atau pacar. Fungsi Starbucks sendiri yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan agar bisa merasakan keunikan menikmati pengalaman kopi Starbucks mereka. Struktur Starbucks sendiri ada General Manager, yaitu di bawah General Manager ada District Manager, kemudian Store Manager, kemudian di bawah Store Manager lanjut Assistant Manager, kemudian Shift Supervisor, kemudian Barista. Kemudian ada analisa bisnis dan SITI internal dan eksternal organisasi saat ini. Yang pertama ada General Manager, yaitu ada satu orang, di mana tugas pokok dan fungsinya mengatur dan memimpin jalannya operasional serta perusahaan serta mengawasi perekrutan dan pelatihan karyawan. Harapan yang ingin dicapai, mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapai tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. District Manager ada satu orang, Store Manager ada satu orang, Assistant Manager ada satu orang, Supervisor ada 3 orang, Barista ada 5 orang. Tugas dan pokoknya yaitu mendiskusikan rencana berjalan dan strategi penjualan dengan atasan dalam peningkatan penjualan. Lanjut yaitu ada analisa kondisi SI dan TI saat ini, dari mana divisi General Manager yaitu SITI yang digunakan software SAP, hardware komputer, District Manager, software SAP, sama hardware komputer. Yang ketiga ada Store Manager, software SAP, semua hardware komputer. Yang keempat ada Assistant Manager, software SAP, hardware komputer. Yang kelima ada Shift Supervisor, sama kemudian Barista, software SAP, hardware komputer, software POS. Analisa kondisi bisnis eksternal saat ini yaitu kopi, nama produk kopi, coffee bean dan tea leaf. Kemudian ada Excelso, kopi janji jiwa, kopi kenangan. Nama produk atau jasa ganti tidak sejenis yaitu fast food. Nama kompetitornya McDonald, stick Hanamasa, daging ada Yoshinoya, pizza ada Pizza Hut. Penyuplai supplier ada nama produk atau jasa yang disuplai kopi, nama supplier PT Olam Indonesia Sora Sakroboti berasal dari Sumatera Utara. Yang kemudian ada makanan kue-kue PT Inti Prima Rasa. Yang ketiga ada susu PT Austasia. Kemudian menentukan KPI Key Performance Indicator unit bisnis. Yang pertama ada Departemen Human Resource, Departemen Marketing, Departemen Public Affairs and Communication, Store Develop and Design, Departemen Finance, kemudian kemudian ada Departemen Sales and Account Management. Selanjutnya ada menentukan data yang dihimpun dan informasi yang diinginkan oleh unit bisnis. Pertama ada Departemen Finance, kedua ada
Departemen Marketing and Brand Management, ada Departemen Content Source, kemudian ada Departemen Sales, selanjutnya ada Store Development and Design, selanjutnya ada Departemen Public Affairs and Communication. Di sini terdapat data yang dihimpun dan informasi yang diinginkan sesuai departemennya. Ada data keuangan, data kunjungan, data produk, terus informasi yang diinginkan, kemudian data konsumen, pelanggan, data produk, data absensi karyawan, data karyawan, data rekrutmen, dan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.